Izin, Ya, silakan. Robi dari Metro TV, Pak, mau nanya mungkin agak sedikit keluar dari konteks. Ini Pak, mengenai pertanyaan tentang situasi di Palestina saat ini, Pak. Saat ini serangan dari Israel terus menyerang warga Palestina, khususnya tempat-tempat seperti rumah sakit, pasar, dan kamp pengungsian. Bantuan dari sejumlah negara pun sudah mulai berdatangan, namun masih terhambat, Pak, akibat adanya serangan tersebut. Padahal PBB mengatakan membutuhkan sekitar 100 bantuan truk setiap harinya untuk medis, makanan, dan lain-lain. Untuk dari pemerintah Indonesia sendiri, Pak, melihat hal tersebut bagaimana, dan kira-kira bantuan kemanusiaan seperti apa yang dapat diberikan untuk warga Palestina di sana, berupa apa, dan melihat antusias dukungan masyarakat Indonesia sendiri yang kepada rakyat Palestina cukup besar, apa yang bisa dilakukan, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, pertama tentu Indonesia akan membantu, itu merupakan kemanusiaan, ya. Artinya rasa kemanusiaan yang sudah menjadi komitmen seluruh bangsa, dan Indonesia sudah melakukan itu di mana-mana. Karena itu ketika terjadi di Palestina, itu Indonesia akan menyampaikan bantuan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang sekarang mulai bergerak mengumpulkan bantuan sesuai dengan kebutuhan di sana. Ya, bahkan ada juga kiriman kain kafan karena banyak yang meninggal. Selain juga tentu pangan yang paling saya lihat yang paling dibutuhkan itu makanan, ya, karena mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa, dan juga tentu yang lain-lain. Nah, secara umum kita juga menyerukan supaya kiriman itu yang datang banyak, terutama melalui Kairo, Mesir, itu supaya tidak ada hambatan. Ya, so banyak kiriman, tapi kemudian ada semacam penjagaan dan tidak diberikan keleluasaan untuk mengirim, atau boleh hanya jumlahnya sekian ton, 10 ton, padahal jumlahnya mestinya membutuhkan ratusan ton. Nah, ini juga harus kita perjuangkan supaya dibuka dan lebih jauh supaya penyerangan Israel dihentikan, dan dunia menganggap itu sudah melebihi daripada tindakan membela diri. Itu sudah bukan membela diri lagi, sudah melakukan pembantaian, genocide itu. Jadi itu disuarakan oleh Indonesia bersama dengan negara-negara yang lain. Saya kira itu. Oke, yang lain barangkali ada pertanyaan. Iya Pak, saya Laras dari Warta Ekonomi, Pak. Pak, melanjutkan pertanyaan sebelumnya, kenapa Pak jadinya dunia Arab tuh seperti mati angin ya Pak? Menyebutkan untuk bela Palestina untuk mempertahankan Al-Aqsa, tapi nggak jalan-jalan gitu Pak. Jadinya discuss terus. Menurut tanggapan Pak Wapres seperti apa? Ya, ini kan karena memang ya sumbernya kan Israel masih menguasai Palestina, ya, sehingga kemudian gejolak itu kemudian juga sudah diusahakan supaya kembali kepada keputusan PBB untuk menjadikan solusi two state solution, ya. Tetapi apa yang sudah dimaui oleh PBB ini sudah didukung banyak pihak, tapi Israel tidak mau, dan ada veto yang juga tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga masalahnya bukan hanya di dunia Arab, tetapi memang di forum PBB-nya itu sendiri, sehingga keputusan yang sudah ada itu belum bisa dieksekusi. Ini yang harus kita, kalau kita bisa mengembalikan itu kepada two state solution dan semua bisa sepakat, mungkin bisa selesai. Saya kira itu. Oke, ada isu lain? Ya, izin Pak Wapres, Akbar dari Bisnis Indonesia. Mau bertanya tentang keberlanjutan ekonomi syariah dan juga keuangan syariah juga. Sejauh ini kan pencapaian dari pemerintah cukup baik untuk KDKX sendiri, kemarin baru diresmikan yang ke-24. Tetapi menjelang akhir periode Abah juga
dan sudah ada 3 paslon sekarang yang akan bertarung di pemilu 2024. Kira-kira apakah ada arahan untuk nantinya ekonomi Islam dan keuangan syariah ini bisa tetap dilanjutkan? Dan yang kedua kan hari ini baru saja dilangsungkan reshuffle ya Abah, dan kira-kira apakah ada arahan untuk Mentan yang baru, KSAD yang baru, dan juga Dubes untuk Argentina yang baru ini? Sekian. Ya, tentang ekonomi syariah itu sudah komitmen pemerintah ya. Oleh karena itu siapapun nanti yang menjadi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden harus melanjutkan komitmen ini. Ya, sudah ada juga komite nasionalnya ekonomi dan keuangan syariah. Bahkan ketuanya presiden, waktu ketua dan ketua hariannya wakil presiden. Sekretarisnya Menteri Keuangan dan seluruh. Artinya itu sudah menjadi institusi kenegaraan. Di daerah sudah 24. Dan semua instrumen-instrumennya sudah ada, keuangannya, industri halalnya sudah ada, keuangan syariahnya ada. Kemudian juga pengembangan usaha syariahnya. Ada melalui KD daerah ini kita supaya potensi daerah bisa digerakkan. Nah, jadi siapapun yang menjadi presiden wakil presiden ini harus menjadi bagian program yang harus dikembangkan. Saya kira itu. Nah, mengenai masalah reshuffle kabinet, saya kira memang pertanian ini sangat vital ya. Terutama kita dalam rangka ketahanan pangan ya, menghadapi situasi krisis pangan global ini. Karena itu kita tidak boleh dia itu hanya sebagai pejabat, tapi harus ada menteri yang definitif. Nah, karena yang ditunjuk sekarang ini Pak bekas Menteri Pertanian, saya kira tidak perlu dia belajar lagi. Dia sudah tahu ya mengenai program-program bagaimana dalam pengembangan pertanian itu. Jadi bagaimana dia sekarang langsung tancap gas untuk melakukan kegiatan di bidang pertanian. Itu saya pikir yang harus dilakukan. Ya. Oke, silakan Pak Mawar. Ya, Mawar Pak dari Harian Kompas Pak, masih terkait dengan krisis pangan tadi Pak, saat ini sedang terjadi kelaparan Pak di Yahukimo, Papua Pegunungan. 23 orang meninggal, 12.000 orang terancam kelaparan di 13 kampung gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak upaya pemerintah supaya kelaparan ini untuk mengatasi kelaparan ini dan jangka panjang seperti apa Pak solusi yang ditawarkan supaya tidak berulang? Ya, jangka panjang itu tentu kita akan melihat di sana itu makanan pokoknya apa. Ya, karena seperti kemarin yang di Papua Tengah itu kan mereka ubi. Nah, nanti kita siapkan infrastrukturnya semua untuk supaya tanaman ubi itu tidak kemudian mengalami hambatan karena cuaca, karena kekurangan air atau karena apa. Ya, jangka pendeknya kan kita mengirim bantuan ke sana. Nah, jangka panjangnya tentu kita sudah akan siapkan makanan-makanan pokok yang ada di sana. Ya, apakah ubi, apa sagu. Nah, kan kita rencanakan supaya masalah sagu dan ubi sesuai dengan daerah selain beras. Kalau selatan kan memang itu lumbung beras di Merauke. Jadi saya akan terus mengawasi tentang penyiapan jangka panjang untuk supaya tidak lagi terjadi ya kekurangan makan di beberapa daerah. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Pak, boleh Silakan. satu lagi Pak? Pak Hari, terakhir. iya, saya Farida Pak dari MNC Pak. Hari ini sudah ada dipastikan 2 menteri Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin maju untuk Pilpres 2024 mendatang, yakni Pak Mahfud MD dan Pak Prabowo. Bagaimana memastikan kinerja dari pemerintah ini tidak terganggu ya Pak dengan pencapresan kedua menteri ini. Kemudian bagaimana memastikan agar menteri ini tidak menggunakan fasilitas negara agar berjalan nantinya tetap berjalan dengan jujur dan adil Pak. Ya, saya kira
ini kan sudah ada aturannya. Ya, bukan hanya menghadapi pemilu, ini sudah pemilu-pemilu yang lalu kan sudah ada aturannya. Aturannya itu ya dia kalau mau beraktivitas yang terkait kampanye dia cuti. Ya, cuti. Jadi ya seperti itu. Itu harus dipatuhi. Semuanya harus punya komitmen atau fakta integritas bahwa dia harus seperti itu. Ya, karena itu kalau misalnya ada yang melanggar ya ditegakkan. Ya, sesuai dengan aturan dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu sudah ada aturannya. Jadi kalau menggunakan fasilitas negara tentu juga harus diberi peringatan. Kalau perlu kemudian ya ada tindakan ya. Saya minta kalau enggak nanti terus terjadi pelanggaran-pelanggaran dan itu memancing nanti ya merasa ada ketidakadilan, itu menjadi reaksi publik yang tidak menguntungkan. Barangkali itu ya.